Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Amalia Gobel, SPD MSI, NIDN 0927029501. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran saya pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teknik Pengelolaan Kawasan Hutan dan Pesisir. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib di program studi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Proses pembelajaran yang saya lakukan dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pembelajaran dilakukan selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan dan pesisir. Yang kedua, mampu menjelaskan kondisi kawasan hutan dan pesisir. Yang ketiga, mampu menguraikan zonasi dan strategi pengelolaan kawasan hutan dan pesisir. Yang keempat, mampu menguraikan teknik konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan dan pesisir. Dan yang kelima, mampu menyusun dokumen rencana pengelolaan kawasan hutan dan pesisir. Materi ajar pada mata kuliah ini yang pertama, ruang lingkup, urgensi dan kebijakan nasional. Yang kedua, ekosistem hutan pesisir, struktur, fungsi dan interaksi. Ketiga, zonasi kawasan. Keempat, teknik inventarisasi. Yang kelima, analisis daya dukung dan daya tampung. Keenam, rehabilitasi ekosistem pesisir. Ketujuh, tata ruang wilayah pesisir. Delapan, pendekatan sosial dan kelembagaan lokal. 9. Pengelolaan berbasis ekosistem dan kajian dampak lingkungan. Dan yang ke-10, rencana pengelolaan kawasan terpadu, pemanfaatan, penataan kondisi fisik, dan sedimentasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil. Selain itu, dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran variatif, seperti diskusi kelompok, praktek pemecahan masalah atau studi kasus. Selanjutnya, saya menerapkan kombinasi pembelajaran secara e-learning dengan memanfaatkan beberapa platform seperti Zoom Meeting, email, YouTube, dan WhatsApp. Dalam pengumpulan tugas perkuliahan, biasanya saya meminta mahasiswa mengirimkan tugasnya dalam bentuk soft copy, bisa dalam bentuk file maupun video. Hal ini saya lakukan untuk melatih mahasiswa untuk melek teknologi sebagai arsip publikasi online dan mengurangi pemakaian kertas secara berlebihan. Saya juga membiasakan mahasiswa untuk melakukan telaah jurnal yang dipublish 5 tahun terakhir. Hal ini saya lakukan untuk melatih mahasiswa untuk gemar membaca dan dapat mengikuti tren kasus permasalahan di bidang teknik lingkungan yang ada saat ini. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yang pertama, tugas sebanyak 20%, kemudian afektif 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 40%. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan student center learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar dan dosen sebagai fasilitator dalam perkuliahan. Sebelum melakukan perkuliahan, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, mulai dari kesepakatan jumlah kehadiran, jam masuk, dan konfirmasi jika berhalangan hadir kepada saya. Hal ini sebagai pembelajaran kepada mahasiswa untuk menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Dalam menjamin materi perkuliahan tersampaikan dengan baik, materi perkuliahan diambil dari beberapa buku teks yang relevan dan terbaru. Dalam menyampaikan, saya sering memberi contoh studi kasus yang ada di sekitar mereka agar dapat lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya mengupayakan suasana yang rileks
dan tidak canggung dalam proses perkuliahan, tetapi mengedepankan etika dan kedisiplinan. Saya percaya dengan cara ini, transfer knowledge akan mampu tersampaikan kepada mahasiswa. Komunikasi juga coba saya bangun dengan mahasiswa melalui media sosial berupa Facebook, IG, Telegram, dan WhatsApp. Dengan komunikasi yang terjalin dengan mahasiswa, saya dapat meneruskan informasi tentang perkuliahan, kegiatan ekstrakurikuler, informasi beasiswa, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, nomor telepon mahasiswa yang disimpan oleh dosen memberikan dampak psikologi yang baik kepada mahasiswa. Beberapa kasus saya jumpai, mahasiswa sangat senang dan bangga nomor teleponnya disimpan oleh dosen. Mahasiswa merasa diapresiasi dan dihargai. Kegiatan asesmen dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar dan pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Teknik Pengelolaan Kawasan Hutan dan Pesisir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita mulai berdoa dulu. Silahkan Keting dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Chelsea. Hadir. Yunisa. Hadir. Pratiwi. Hadir. Nur Aziza. Hadir. Muhammad Fahmi. Hadir. Abelia. Hadir. Muhammad Ersa. Hadir. Kiflianto. Hadir. Wilis. Hadir. Eka Rahmat. Hadir. Muhammad Rizki. Hadir. Sarihul Pole. Hadir. Aidil Ampile. Alifiandra. Oke adik-adik, kita sudah masuk pertemuan keempat hari ini ya. Ya, sebelum kita memasuki pertemuan keempat, Ibu bertanya dulu, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin terkait zona kawasan? Ada yang bisa? Saya Ibu. Oke, silakan. Tentang zona inti. Zona inti merupakan area yang paling penting dan dilindungi secara ketat dalam kawasan konservasi. Adapun fungsinya yaitu untuk melindungi keanekaragaman hayati sebagai habitat alami dan sebagai ekologis yang berlangsung secara alami. Yang adapun aktivitas yang berlangsung pada zona ini yang diperbolehkan yaitu untuk sebagai karya penelitian dan menggunakannya itu harus ada izin khusus. Adapun yang tidak diperbolehkan yaitu aktivitas manusia yang bersifat eksploitasi atau mengganggu. Contoh habitatnya seperti di kawasan habitat satwa langka, hutan perawan, dan di kawasan mata air. Sekian Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Silakan. Zona penyangga. Zona kawasan yang mengelilingi dari zona inti Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Zona pemanfaatan ada pengertian dan fungsinya. Pengertiannya zona yang diperuntukkan untuk pemanfaatan langsung oleh manusia secara berkelanjutan, dan fungsinya itu ada menampung berbagai kegiatan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi pertemuan sebelumnya itu membahas terkait zona kawasan, yaitu zona kawasan terbagi menjadi 3, yaitu zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Oke, jadi pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang zona kawasan. Oke, dari gambar di papan ini, Ibu mau bertanya,
Dari gambar di papan ini, kegiatan apa yang dilakukan yang ada di gambar ini? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Pengukuran pohon, Bu. Oke. Ada lagi? Saya, Ibu. Silakan. Gambar orang yang sedang melihat tumbuhan. Oke, betul ya, ada yang adik-adik bilang tadi. Nah, di sini ada orang sedang mengukur pohon dan mengamati tumbuhan. Nah, ini merupakan salah satu teknik inventarisasi yang dilakukan untuk mengamati tumbuhan. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini terkait inventarisasi vegetasi flora dan fauna. Oke? Nah, apa sih pengertian dari inventarisasi? Nah, inventarisasi itu yaitu proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data mengenai potensi, jenis, sebaran, kondisi, dan jumlah sumber daya hutan, baik sumber daya hayati seperti pohon, satwa liar, tumbuhan bawah, maupun non-hayati seperti tanah, air, dan bentang alam. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya yang pertama sebagai perencanaan pengelolaan, kemudian pemantauan dan evaluasi kondisi, kemudian penentuan potensi produksi, kemudian klasifikasi dan zonasi kawasan, dan terakhir pengambilan kebijakan. Nah, kemudian ada tahapan inventarisasi. Nah, tahapan inventarisasi yang pertama yang tadi flora. Ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan atau mengidentifikasi tumbuhan? Itu yang pertama melihat dari bentuk daunnya dan bentuk akarnya. Jadi cara mengidentifikasi kan banyak sekali nih tumbuhan. Bagaimana sih cara mengidentifikasi tumbuhan tersebut? Nah, salah satunya yang pertama kalian harus melihat dari bentuk daunnya. Kemudian yang kedua ada bentuk akarnya. Itu ada akar serabut, ada akar banir. Kemudian dari bentuk-bentuk daunnya ini ada bentuk lonjong, ada bentuk menjari. Itu semua harus kalian lihat dan kalian catat. Itu salah satu tahapan mengidentifikasi tumbuhan. Nah, kemudian selanjutnya selain melihat batang dan akar, apalagi? Yaitu mengukur diameter batang. Nah, di sini ada gambar batang pohon. Tapi gambar batang pohon beraneka ragam. Bagaimana sih cara mengukur diameter batangnya? Jadi mengukur itu di atas sejajar dengan dada atau 1,3 meter dari atas permukaan tanah. Jadi ini pohon. Jadi kalian mengukur sejajar dengan dada. Jadi kalian ini pohon, kalian mengukur, ya kan? Kemudian gambarnya ini yang miring. Kira-kira kalau gambar pohonnya miring, kira-kira bagaimana cara mengukurnya? Apakah kalian mengukur dekat permukaan tanah atau jauh dari permukaan tanah? Jadi mengukurnya harus cari batang pohon yang dekat dengan permukaan tanah. Jadi kalian ukur yang dekat dengan permukaan tanah. Nah, kemudian ini lagi, bagaimana cara mengukur pohon yang tanahnya tidak rata? Nah, itu sama seperti ini. Jadi harus diukur 1,3 meter di atas permukaan tanah atau sejajar dengan dada. Itu teknik DBH. Kemudian ini ada pohon yang rusak atau yang ada, ya, itu bagaimana cara mengukurnya? Nah, cara mengukurnya dengan melihat batang pohon yang di atasnya gundukan, di atas gundukannya. Jadi itu yang diukur. Sampai sini paham? Nah, jadi bagaimana ketika contoh kasus pohonnya bercabang dua begini? Nah, ini cabang berdua, ada cabang dua. Jadi cara mengukurnya, kedua cabang ini diukur, ini kemudian diambil rata-ratanya. Jadi ditambahkan cabang 1 dan cabang 2 ditambahkan, kemudian dibahagi 2. Jadi itu rata-rata diameter batangnya. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, bagaimana cara mengukur yang
ada seperti akar mangrove. Nah, ini sama seperti yang lain, ini diukur di atas akarnya. Nah, jadi sama dengan ini, jadi diukur di atas akar pohon. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjut ya. Kemudian pengukuran yang ketiga yaitu mengukur tinggi pohon. Jadi mengukur tinggi pohon itu bisa menggunakan alat. Itu biasa menggunakan laser. Itu ada alatnya, cuma di laser begini itu akan keluar angkanya. Jadi itu ada tahapan inventarisasi flora dari identifikasi jenis tadi, kemudian dari diameter batang, kemudian tinggi pohon. Selanjutnya mengukur volume pohon. Jadi volume pohon ini juga diukur. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada alat ukur pohon dan tegakan. Ini yang Ibu bilang tadi, ini ada pitameter, ada laser, dan lain sebagainya. Ini alat untuk mengukur yang seperti tadi, tinggi pohon, volume batang. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu bahagi kelompok. Kita diskusi kelompok ya? Iya. Oke. Oke, anak-anak sudah semua? Sudah. Oke, waktunya presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan. Silakan maju. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jenis faunanya ada ikan. Alat yang digunakan ada jaring insan atau gel net. Cara penggunaannya yang pertama ada jaring dapat dipasang melayang atau dipasang di dasar baton gel net tergantung jenis ikan yang ditangkap. Yang kedua ada biarkan jaring selama beberapa jam hingga semalaman. Yang kedua ada kepiting. Alat yang digunakan bubu. Cara penggunaannya juga ada dua. Yang pertama, bubu diletakkan di dasar sungai, muara atau tampak saat air pasang. Yang kedua diletakkan umpan di bagian tengah bubu agar menarik kepiting masuk ke dalam. Itulah presentasi kami dari kelompok 1. Baik, saya akan bertanya. Saya dari kelompok 2. Bagaimana cara pengumpulan data fauna akuatik ukuran kecil? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana cara pengumpulan data fauna akuatik ukuran kecil. Jenis fauna, plankton. Alat yang digunakan adalah plankton net. Cara penggunaannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, cara penggunaannya yaitu pertama, jaring diturunkan secara vertikal atau horizontal ke kedalaman tertentu. Kedua, lalu ditarik ke atas perlahan agar plankton tertangkap ke dalam jaring dan berkumpul di botol pengumpul. Baik, terima kasih. Baiklah, itu presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang presentasi untuk kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dijelaskan oleh pemateri rekan saya Chelsea Makalungseng. Baiklah, terima kasih. Langsung saja kita masuk di jenis fauna. Yang pertama ada serangga. Alat yang digunakan jaring ayun atau sweep net. Cara penggunaannya, pegang jaring dengan kedua tangan dominan. Ayunkan jaring dari kanan ke kiri dan sebaliknya. Dalam gerakan menyapu vegetasi rendah. Yang kedua ada jenis fauna burung.
Alat yang digunakan teropong atau binokular. Cara penggunaannya berdiri di satu titik, catat semua burung yang terlihat dan terdengar dalam radius tertentu, atau biasanya 25-50 meter. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 yang bunyi pertanyaannya, bagaimana cara pengumpulan data jenis mamalia? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 yang pertanyaan berbunyi bagaimana cara pengumpulan data jenis mamalia. Jawabannya jenis fauna mamalia, alat yang digunakan kamera trap. Cara penggunaannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk cara penggunaan dari kamera trap, yaitu pasang kamera pada ketinggian 50-100 cm dari permukaan tanah, kemudian arahkan kamera di area terbuka atau lintasan satwa. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat kami jawab. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi diskusi kelompok tadi, betul yang adik-adik sampaikan tadi terkait pengumpulan data jenis fauna akuatik dengan fauna terestrial. Nah, dari pengumpulan sampel fauna tadi, itu tadi ada dari kelompok 1 menyampaikan terkait jenis burung. Jenis burung ini menggunakan binokuler atau teropong itu untuk melihat hewan seperti jenis burung. Kemudian untuk serangga, nah serangga ini menggunakan jaring. Jadi seperti kupu-kupu, belalang, itu alat yang digunakan yaitu jaring serangga. Jadi seperti itu. Kemudian ada dari kelompok 2. Dari kelompok 2 tadi menyebutkan ada kepiting. Nah, kepiting tadi menggunakan alat perangkap atau namanya bubu. Jadi menggunakan kepiting itu menggunakan alat tangkap bubu. Kemudian plankton. Tadi ada yang bertanya, Ibu, di kelompok yang tadi bertanya bagaimana cara menangkap yang hewan kecil. Nah, contohnya plankton dengan menggunakan plankton net. Kemudian ada Macrorhizobenthes. Nah, Macrorhizobenthes ini menggunakan scope net. Macrorhizobenthes itu seperti kepiting masuk. Kemudian ada keong, itu masuk di Macrorhizobenthes. Nah, jadi adik-adik, Ibu ulang tadi ya, fauna akuatik dengan fauna terestrial itu banyak macam hewan dan alat yang digunakan untuk menangkap jenis-jenis serangga, kemudian jenis-jenis burung, itu ada alat yang digunakan. Sampai di sini paham? Ada yang ingin bertanya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya, ketika adik-adik mengambil sampel, tadi ada sampel hewan macam seperti kepiting, kemudian udang, kemudian tadi ada tumbuhan. Yang adik-adik diskusikan kan hewan. Yang pertama tadi Ibu jelaskan tumbuhan. Nah, tumbuhan dengan hewan yang kalian dapatkan, kemudian sampelnya kalian bawa di laboratorium untuk diidentifikasi. Bagaimana cara identifikasi? Yaitu biasanya melihat herbarium yang ada di laboratorium, kemudian di Google bisa, kemudian dikunci identifikasi. Jadi tahapan-tahapan untuk inventarisasi identifikasi jenis flora dan fauna itu terakhir kalian penanganan sampel di laboratorium. Jadi kalian bawa di lab, kemudian kalian cek herbarium di lab, kemudian kalian bawa kunci identifikasi, kalian bisa menemukan sampai dengan tingkat spesies. Jadi seperti itu. Jadi bisa kalian melihat dari di bawah mikroskop, kemudian cocokkan di buku, kemudian cocokkan di Google, di
kunci identifikasi, banyak referensi yang bisa kalian dapat terkait menemukan spesies hewan dan tumbuhan. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke adik-adik, sampai di sini materi pembelajaran pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu identifikasi jenis seperti akar dan daun, dan pengumpulan sampel flora yaitu untuk mengukur keliling, tinggi, dan volume pohon. Dan yang ketiga ada pengumpulan sampel fauna seperti akuatik dan terestrial. Dan yang keempat yaitu penanganan sampel di laboratorium. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan terkait kalian harus mencari materi daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir. Kemudian kalian bentuk kemudian kalian buat dalam makalah kelompok dan kirim ke email saya sitiamaliagobel@gmail.com. Batas waktu pengumpulan yaitu tanggal 7 Juli jam 11 malam. Oke? Oke. Jadi Ibu tunggu di email tugas makalah kalian ya. Oke, sekian dari Ibu, sampai ketemu minggu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.